Nggih. Mau dandan dulu? Nggak usah. Belum berima lagi, kalian cowok-cowok. Nggak apa-apa. Biar aja geser dong bapaknya. Ya, apa-apa geser. Siap-siap ya, Bu Rima ngisi daftar hadir, monggo. Ya. Hampir semua sudah pernah merasakan di pertama rekam begini ya. Ya, alhamdulillah. Bu Fitria biasanya masih proses PPG. Ada lagi yang sedang proses PPG. Udah itu. Oh udah. Ya. Udah. Geser lagi geser. Buang mau nambah nih. Ya Allah. Makanya malah pasien grogi. Biasa grogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah ya, alhamdulillah panjenengan kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk melaksanakan diseminasi terkait budaya positif sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, panjenengan kersa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, sebenarnya ini adalah rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Oke, ada salah satu tugas melaksanakan aksi nyata, aksi nyata, aksi nyata di mana saya diminta untuk membagikan pemahaman saya, praktik saya terkait penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, kemarin saya diskusi dengan ibu-ibu Waka dan Bapak Waka, ya, Pak Humas dan Bu Waka Kurikulum, Ibu Misku. Pak, bagaimana kalau mengajak rekan-rekan yang baru bergabung, yang mana sebelumnya belum pernah, karena angkatannya sebelumnya sudah pernah, Bu. Saya sendiri mendapatkan pemahaman ini juga di luar pendidikan guru penggerak ini sudah dapat dari rekan-rekan guru penggerak sebelumnya. Waktu itu bahkan rekan-rekan mengajak teman-teman PPL untuk mendapatkan informasi terkait ini. Nah, kemarin saya diskusi mendapatkan masukan bagaimana kalau mengajak rekan-rekan yang baru bergabung terkait budaya positif ini. Ini penting kita sampaikan ke panjenengan, apalagi SMP 1 Kalibu sebagai sekolah penggerak gitu Pak Ibu. Nah, ini juga sering ditagihkan oleh Pak Yoko ya, fasilitator sekolah penggerak. Bagaimana rekan-rekan penerapan disiplin positif, budaya positifnya bagaimana itu selalu diulang-ulang terus gitu Pak Ibu. Oke, semoga di tengah kesibukan kita, kesibukan panjenengan yang masih pakai jersey, ya, bapak-bapak yang kemarin habis sepak bola, gitu. Sebenarnya salah satu saya tidak mau main ya ini Pak, nanti kecapean ya. Nah, mengisi hari ini kecapean nanti nggak kuat. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah ini adalah intinya, pada intinya adalah bagaimana kita menjadi guru yang tanpa kekerasan kepada siswa ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal dan lain sebagainya. Nah, kata kuncinya di sini adalah budaya positif itu ada disiplin positif, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Beberapa sudah panjenengan pernah dengar pastinya, oke? Waktu webinar kemarin sudah gabung semua, gitu, Bapak Ibu yang ada di sini, yang dengan kuara yang kita hari Minggu webinar itu sudah ya. Itu terkait disiplin positif. Salah satu poin dari penerapan budaya positif. Ya, Bapak Ibu bawa HP semua, gitu. Ya, nanti kita diskusi santai saja. Bagaimana sih budaya positif itu? Yang pertama ini ada disiplin positif Bapak Ibu. Nah, saya pengen mendengar pendapat panjenengan dulu. Saat mendengar kata disiplin itu yang terbayang di benak panjenengan itu apa? Santai mawar.
aturan gitu ya, terkait dalam semua aturan, tidak hanya waktu, termasuk berpakaian, rambut begitu ya. Ya, ada yang berbeda? Tidak ya. Jadi intinya disiplin menurut kita adalah anak itu berperilaku seperti yang kita harapkan ya. Peraturan itu kan sekolah yang membuat gitu ya. Nah, disiplin positif Bapak Ibu itu sama sebenarnya, adalah adanya sebuah perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan oleh norma-norma masyarakat, nilai-nilai yang ada di masyarakat, oleh aturan. Cuma bedanya dalam disiplin positif itu siswa ada kesadaran sendiri, tanpa memikirkan ada hadiah kalau dia melakukan itu, tanpa memikirkan ada hukuman kalau dia melanggar dan lain sebagainya. Jadi adanya motivasi dari dalam diri. Ya, itu disiplin positif. Sebagai bentuk menghormati diri dan orang lain di sekitar, adanya kesadaran. Nah, apakah sudah begitu di sekolah kita? Belum ya? Masih takut dengan hukuman gitu ya? Iya. Orang tertib, apel, teriaki gitu. Terlambat masuk jam jenengan, ada konsekuensinya gitu ya? Ya, sama. Tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensinya. Gitu. Jadi mereka melakukan itu karena ada ketakutan. Ya. Sedangkan disiplin positif itu sebaliknya. Nah, kita main-main dulu Bapak Ibu ya, untuk mempelajari materi ini. Ini jumlahnya berapa ya? 15 ya, berarti ganjil ya. Nanti Pak Andi sama saya. Oke, Bapak Ibu, kita main-main dengan bisa bermain dengan rekan sebelahnya. Satu orang dalam permainan ini harus mengepalkan tangannya. Oh, Bu Hima pergi ya? Ah, beda. Pas. Nanti Bu Hima sama saya. Yang satu punya peran membayangkan dia memegang sesuatu yang sangat berharga, mengepalkan tangan. Kepalkan tangannya sendiri. Atau gini. Bebas, gini atau gini, pokoknya menutup ya. Yang satu, Bu Hari sudah menentukan ya. Jenengan yang berperan sebagai yang memegang hal yang berharga. Salah satu saja, monggo. Siapa yang akan mengepalkan tangan? Salah satu saja, Sitem. Bu Hilda yang akan mengepalkan tangan. Nah, ini Cilok, betul. Jenengan salah satu, Bu Sela, Bu Dotul, dan Pak Chandra yang akan sebagai orang yang sedang membayangkan, sedang memegang hal yang sangat berharga. Perlu dihipnotis deh ini biar wah mantap deh. Enggak kayak. Bayangkan ini memegang apa ya? Cilok. Ya, sedangkan rekan yang satunya tugas panjenengan adalah ya berupaya supaya rekan yang sedang memegang barang berharganya itu berkenan untuk membuka dengan cara apapun ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Dengan cara apapun ya. Coba saya beri waktu 2 menit saja ya dari sekarang.
tawarkan apa Pak? Kok sampai? Saya tukar antam 100 gram. Mantap. Beneran atau hanya gambar? Nah, ternyata dengan gambaran saja Pak Chandra sudah terbujuk ya. Yang lain ada yang berhasil? Ini wanita. Berhasil. Tidak mau membuka tangan, tidak saya boncengin. Ya ini contoh bentuk apa Ibu? Kalau yang ini tadi apa? Reward ya? Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaannya, tadi yang tidak mau membuka, kenapa Anda tidak tertarik? Cara membujuknya kurang meyakinkan. Iya. Kurang meyakinkan ya? Oh, iming-imingnya kurang memburukan itu. Ibu, berhasil? Oke, belum. Belum sama. Kenapa? Ya itu belum apa ya? Menarik. Menarik. Lu mau saya ini Belum menarik. Ancamannya juga tidak menakutkan ya? Tapi yang dilakukan Bu Diana, oh iming-iming reward. Betul privasi Pak. Gimana maksudnya Pak? Aku punya privasi. Langsung membentengi diri ini privasi gitu ya? Nah, pada dasarnya tadi yang panjenengan lakukan, terutama yang memegang tangannya itu, yang punya kontrol gitu terhadap apa yang mau Anda lakukan begitu ya? Ya. Rekan panjenengan yang membujuk itu punya kontrol nggak terhadap diri Anda yang menggenggam tangan? Tidak atau belum? Punya kontrol tidak terhadap apa yang mau Anda putuskan, yang mau panjenengan? Tidak ya? Pak Chandra membuka itu ya karena pilihan panjenengan sendiri gitu ya. Terus siapa tadi yang membuka tadi? Saya karena takut ancaman. Iya, tapi itu pilihan panjenengan ya. Sebenarnya kalau tidak membuka ya masih diboncengkan sama suaminya kan. Iya kan? Iya kan? Benar-benar atau berpindah sahabat ya mencari yang mau. Nah itu Bapak Ibu yang sering kita salah paham ya. Sebenarnya dalam dunia konseling salah satu ilmu psikologi itu ada salah satu teori itu pola pikir irasional ya dari Albert Ellis itu ada kita juga punya itu. Kita menganggap ilusi, kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal tidak sama sekali. Termasuk murid-murid kita, anak-anak kandung kita, adik kita siapapun, mereka punya apa? Keinginan sendiri, punya kontrol sendiri terhadap diri. Nah, kaitannya dengan disiplin apa? Sebenarnya aturan atau bujukan atau nilai yang kita berikan saat memberikan pelajaran itu hanya sebatas upaya saja, ya, usaha. Tapi pada akhirnya siswa itu punya kontrol sendiri. Ya sama kayak Pak Agus. Misal saya sering terlambat, dipanggil, dia mau jalan telat, Pak. Besoknya telat aja. Itu karena saya yang memilih sendiri. Sama siswa juga sama. Diiming-iming nilai, kamu nanti naik masuk jam udah nilainya 90 semua deh. Mau berangkat aja. Tapi tidak semuanya tertarik gitu kan. Ya, balik lagi mereka punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu coba perhatikan. Dalam teori kontrol ini penting dalam nanti materi budaya positif ini. Yang pertama kita harus paham bahwa realitas yang ada di kepala kita, kebutuhan kita dengan orang lain, masing-masing individu itu berbeda-beda. Ya. Apa yang mempengaruhi banyak? Lingkungannya, pola asuhnya, ya macam-macam ya. Jadi kebutuhan kita dengan orang itu beda-beda. Yang kedua, mirip ya, setiap orang memiliki gambar yang berbeda terhadap sebuah peristiwa, terhadap sebuah aturan, sebuah nilai apapun. Mereka menggambarkannya bisa beda-beda. Ya seperti di kelas, dengan ngasih instruksi yang sama kepada seluruh siswa, itu
kita bisa saja nangkepnya beda-beda. Apalagi yang bahasa asing ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, kita akan selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini yang seharusnya kita lakukan. Jangan melihat bagaimana kita memandang dunia saat menghadapi siswa itu ya, tapi bagaimana mereka menghadapi dunia yang ada di pikirannya itu, untuk bisa menggali akar masalah. Lalu yang keempat, semua perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Semua orang perilakunya itu pasti ada tujuan. Yang berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk murid. Cuma mereka yang bisa mengontrol mereka mau melakukan apa. Kita juga sama, guru. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, fix. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka. Kita harus mengurangi kompetisi, termasuk di antara kita guru-guru. Dan nggak penting kompetisi itu, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa menemukan jalan-jalan baru. Dengan siswa juga sama. Panjenengan wali kelas jalin kolaborasi dengan anak-anak panjenengan untuk bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang ada di kelas. Jangan dibuat saingan anak-anak. Yang berikutnya, win-win solution ya. Berpikirnya itu menang-menang, win-win solution. Jadi saat menghadapi masalah pun kita berpikirnya apa yang enak buat dia, apa yang enak buat kita. Saat siswa bermasalah dengan kita, ya kita mikirnya yang nyaman buat kamu apa, terus yang nyaman buat bu guru atau pak guru apa. Kayak kita cari jalan tengahnya. Itu dari teori kontrol gitu. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama ini penghukum. Jadi tipe ini guru penghukum itu selalu ya marah-marah ya. Selalu dengan kamu kalau nggak ngerjain tugas, nanti saya suruh push up, saya suruh apa gitu ya. Penghukum. Bahkan hukumannya kadang nggak sesuai dengan ini perilakunya. Pokoknya hukuman guys. Telat 5 menit hukumannya apa misalnya? Nyanyi, ya boleh. Nyanyi Indonesia Raya 1000 kali. Lalu yang berikutnya itu ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini menggunakan bahasa-bahasa yang nanti si anak atau orang lain itu seakan-akan salah. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu perilaku begitu. Nggak kasihan, guru sudah repot-repot bikin media pembelajaran PowerPoint sampai lembur sampai kamu nggak memperhatikan, apa kamu nggak kasihan? Jadi anak menumbuhkan rasa bersalah. Pernah melakukan? Pernah, ya saya juga pernah. Ini yang berikutnya, nah ini memposisikan sebagai teman. Jadi apa ya, kayak misal siswa membuat masalah, kita bisa saja memposisikan sebagai teman, mencarikan dia jalan keluarnya, mencarikan solusinya. Wes melupaan dia nama, guru dia apa rasanya itu kan. Posisi sebagai teman ya. Anak itu jadi percaya kita memang, karena dia tahu saat dia membuat masalah ada gurunya yang tadi akan mencarikan jalan keluar. Apakah ini baik atau tidak? Nanti kita lihat ya. Dampaknya kira-kira kita. Yang berikutnya pemantau. Pemantau ini guru yang berperan atau memposisikan dirinya selalu mengaitkan dengan tata tertib atau aturan. Kalau zaman dulu ya guru yang satok, nggak masuk 5 kali, maka kamu akan dapat nilai C. Tata tertib tertulis begitu harus kamu lakukan. Selalu mengingatkan aturan. Itu tipe pemantau. Nah, sedangkan yang terakhir adalah guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Kalau manajer ini sebenarnya ya mengajak siswa tadi ya kolaborasi
untuk mencari solusi dari masalah dia, mengajak dia untuk berpikir, memberi kesempatan untuk mencari jalan keluar untuk masalahnya sendiri. Gitu. Nah, semoga terlihat ya. Identitas gagal itu tadi membuat siswa itu merasa gagal. Itu ada dua posisi tadi, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Bedanya penghukum dengan pemantau adalah Bapak Ibu, penghukum itu kadang hukumannya tidak ada di tata tertib, tidak ada di kesepakatan, tidak sesuai dengan perilakunya. Misal merusakkan barang milik temannya, hukumannya pusat, kan nggak sesuai, ya kan? Sedangkan pemantau itu mengkaitkan dengan kesepakatan yang ada. Kita bikin kesepakatan ya, kalau kamu telat 5 menit, nyanyi misalnya, sudah disepakati. Atau tata tertib yang ada di sekolah yang sudah ditandatangani. Sedangkan yang membuat identitas siswa berhasil itu ada 3 tadi. 3 posisi kontrol, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Nah ini juga kalau saya membaca tabel ini sebaiknya dikombinasikan. Kalau panjenengan selalu berposisi sebagai teman, ada dampaknya ya. Ketergantungan tadi. Saat membuat masalah karena gurunya, atau Pak Adian santai dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau tipe pemantau saja, tadi yang saya sebut di awal, mereka hanya akan melakukan perilaku itu saat diawasi, saat ada panjenengan di kelas. Kalau tidak ya bubar. Makanya ini dikombinasikan. Ya, kita tetap harus terkadang berposisi sebagai teman, terkadang berposisi sebagai pemantau, dan di waktu-waktu tertentu yang lebih banyak dilakukan untuk perubahan perilaku itu sebagai manajer. Ya, jadi memberi mereka kesempatan untuk berpikir, kamu salahnya apa? Lalu kira-kira menurut kamu jalan keluarnya bagaimana? Pengen panjenengan di sini, coba kita biar interaktif gitu ya. Ketika tahun baru ada grup khusus kan? Oh, ya pernah apa? Dibantu sih Pak Zen. Oh, khusus untuk kalau mau syukuran. Pak dibantu di share, monggo yang sudah dapat link nanti bisa mengisi link Jamboard ya. Nanti kan di connect ke ini Pak, website kan bisa. Ya, saling nge-share ya. Bisa diisi. Ada 3 pertanyaan. Nanti ini juga sebagai bahan refleksi kita bersama. Masa sih? Oh harus ada ini, harus download dulu. Install dulu. Malah ada yang orang-orang aja. Pakai sticky note ya Bapak Ibu. Atau langsung aja. Selama ini panjenengan itu biasanya memposisikan posisi kontrol yang mana? Bu Herlina. Teman. Apa? Pembuku. Pemantau. Kalau Bu Lilis
selama ini yang paling banyak dilakukan posisi kan? Pernah. Disadari seringnya teman dan pemantau ya, penghukum mungkin pernah kan? Pemantau, penghukum. Sama. Pak, cuci sampah. Sapu laseh. Yang paling sering itu ya? Iya, sama pemantau. Pemantau dan penghukum. Penghukum, iya. Bu Sela. Pemantau sama penghukum. Pemantau dan penghukum. Artinya teman sama mungkin pernah merasa bersalah. Iya. Pembuat merasa bersalah. Oke. Tadi lebih sering penghukum. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Kok panjenengan memilih mempraktikkan posisi kontrol tersebut? Lebih sering mempraktikkan itu ada alasan apa? Itu kan pada yang pribadi. Melihat banyak siswa itu yang karakternya perlu dibentuk. Awalnya saya PPKN, kalau melihat karakter, saya sering bukan menghukum siswa itu juga mendisiplinkan secara kasar. Tapi maknanya Sepertinya masuknya ke penghukum. Oke. Kalau Pak Chandra lebih sering kemana? Terus alasannya? Memantau. Kenapa panjenengan memilih lebih sering? Lebih suka itu lebih suka sering bareng-bareng kita sama kita semuanya kita sebagai teman kita saling berdiskusi bersama. Pertemuan, ya kan? Lebih sering mana? Pemantau sama pemantau. Alasan? Pemantau itu kan setiap apa namanya, kita kan ada kesepakatan. Ya. Jadi itu kan lebih enak. Bukan jadi enak. Kalau misalnya kok saya, oh iya saya kesepakatannya kayak gini gitu. Jadi mereka nggak ada kayak suatu tanggung jawab dan kesadaran gitu kan. Terus kalau teman itu untuk memahami karakter mereka, biar kita itu ada enak gitu loh. Iya. Itu sih kalau Menggali iya, karakter dan masalah-masalah yang mungkin di rumah atau begitu. Kalau di rumah kayaknya nggak sejauh itu, cuma dalam biar lebih enak untuk ngajarin mereka gitu loh. Ya Pak, maksudnya kan apa namanya kalau mereka sudah setidaknya kan bisa lebih menumpahkan perasaan mereka di saat mungkin berhubungan kayak ini bisa sudah juga. Kantor rumah. Ada yang lain Bu Fitri? Terakhir sebelum kita pertanyaan ketiga. Saya memantau, penghukum. Memantau penghukum. Alasannya Iya. apa? Ya, karena kan di awal pembelajaran itu kan ada masalah-masalah. Kalau kamu tidak, kalau kamu seperti ini, nanti dan ketika anak laki-laki itu yang muda seperti itu. Terus ketika misal ada anak tidak mengerjakan tugas dari saya, nah itu saya ada ya menghukum atau tidak sih? Ya, menghukum. Itu menghukum. Gini, Di luar kesepakatan maksudnya hukumannya itu. saya tak suruh cerita kenapa kamu tidak mengerjakan. Oke. Apakah materinya terlalu sulit atau tidak suka dengan Bu Fitri atau bagaimana? Dan kebanyakan anak-anak itu kalau ditanya seperti itu dia berikan. Iya. Dari tadi. Lalu saat ada anak yang berubah perilakunya Bu dengan metode panjenengan, Iya. pastinya kan panjenengan sudah lama menjadi guru, Iya. pasti ada yang berubah ya, dengan metode panjenengan itu. Perasaan dengan metode yang tadi. Ini ya, oh ternyata dengan seperti ini
Oke. Enggak semua. Enggak apa-apa. Kalau Bu Anita, perasaannya gimana saat tadi biasanya berposisi sebagai apa? Pemantau, oke. Iya betul itu kan. Menurut di situ nggak bisa dibantah ya. Oke. Sebagai pemantau dan perasaan panjenengan gimana Bu? Misal ada anak yang berubah perilakunya saat panjenengan memposisikan diri sebagai pemantau kan? Enggak, dengan saat anak sudah berhasil itu ada perasaan senang ya, tetap senang ya, ada perubahan perilaku pasti senang, nggak bisa dipungkiri. Gitu ya Bu Haris. Pasti kalau kita ada anak yang berubah perilakunya sehingga sesuai dengan yang kita mau itu pasti kan senang ya, terlepas dari apapun metodenya ya. Tapi mungkin ada juga yang menyesal gitu ya Pak Den ya. Kalau metodenya tadi menghukum misal itu anak berubah tapi sok muncul penyesalan juga. Menyesal ya Bu ya. Dulu itu pernah menghukum siswa, siswa sampai nangis gitu loh Pak. Jadi tuh kayak ada rasa penyesalan sendiri. Kok sampai nangis padahal itu saya hukuman apa? Masalahmu ini solusinya seperti ini, kamu harus ada perbaikan gitu kan. Tapi anaknya kayak kurang menerima, akhirnya dia nangis gitu. Gak saya berpikir ini salah guru menyampaikan untuk perbaikan tuh kan kayak gini, kok karena nangis kayak nggak terima gitu, makanya dari berpikir kalau bisa jangan dimarahin gini. Kita kan kasih solusi gitu loh, malah anaknya nangis. Solusinya dengan marah-marah. Ya, kan marah juga. Ya, kamu tuh jengkel gitu kan, sampai meluap. Ya, Ya, kamu tuh. tapi dia berubah setelah ini. Ada Ya, perubahan. berubah. Tapi Ya, ada rasa menyesal gitu. ya, ada rasa menyesal. Terus pas ketemu saya ada takut. Ya, gitu gitu. Iya, oke, menarik. Ya, rasa-rasa menyesal gitu, ya wajar ya kalau muncul, namanya juga kita manusia kan saat merasa menyakiti orang kan ya muncul. Gak apa-apa, ini dilanjut nanti. Spiritual ini gak apa-apa, kita lanjut dulu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan materi selanjutnya nih. Tadi posisi kita sebenarnya berperan sebagai teman dan pemantau itu enggak apa-apa, karena memang perlu seperti kata Bu Dokter untuk menggali masalah awal, akar masalah dia melakukan itu. Tapi semua perbuatan itu perilaku ada tujuannya. Nah, kita menggali tujuan dia itu apa, maka perlu juga berperan sebagai teman tadi. Ya, jadi untuk menggali di awal. Nah, supaya mereka tidak ketergantungan dengan kita, bagaimana saat kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini ada segitiga restitusi. Sudah pernah dengar ya? Ya, berkali-kali mungkin ya. Lupa. Oh, baru dengar. Iya, sama. Nah, restitusinya itu tadi upaya kolaborasi, Bapak Ibu. Bu Herlina sebenarnya sudah mengajak murid kan untuk mencari solusinya. Tapi karena muridnya dia menangis, akhirnya beliau yang menunjukkan solusinya dengan marah. Ya, karena lama gitu ya. Ya, tapi restitusi itu adalah kita proses kolaborasi dengan murid, ya, untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, mungkin panjenengan berpikir, nah itu tugasnya guru BK. Boten Bapak Ibu, tidak selalu tugas guru BK. Ya. Saat panjenengan menemukan murid yang tidak sesuai di jam panjenengan, terkait dengan mata pelajaran panjenengan, terkait kebijakan panjenengan di kelas, itu boleh menerapkan restitusi. Ya, diajak kolaborasi. Nah, untuk bisa tadi
menerapkan restitusi, kita harus tahu dulu bahwa manusia itu melakukan perilaku itu ada maksudnya, tujuannya. Nah, ini kita sampaikan salah satu teori kebutuhan. Ya. Ada yang lain, panjenengan bisa cari di Google. Ini salah satu yang mendorong manusia melakukan sebuah perilaku, mau itu perilaku yang sesuai dengan nilai atau tidak, itu ada tujuannya. Yang pertama karena kebutuhan dia akan bertahan hidup. Ini hierarki yang paling bawah. Bocah melek, orang tuanya tidak punya uang untuk ngasih uang saku, dikon prakarya menggunakan bahan-bahan mahal, nggak bakal dikerjakan. Karena kebutuhan bertahan hidupnya masih belum terpenuhi. Ya, itu contoh simpel. Kita juga sama. Makan, minum, berhubungan seksual, terus keamanan, ya, kita punya rumah yang aman, tempat tinggal yang aman, itu termasuk kebutuhan akan bertahan hidup, melangsungkan kehidupan. Yang berikutnya kebutuhan, setelah kebutuhan bertahan hidup dipenuhi, ya, kita bisa mencari kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Dari siapa saja. Kasih sayang dari orang tua, dari guru, dari teman-temannya, merasa diterima. Contoh anak kok lebih remaja biasanya lebih senang dalam komunitas, dalam geng, dalam circle-nya. Kenapa? Karena dia mencari rasa untuk diterima. Karena mungkin orang tuanya sudah saat dia ada perubahan di masa remaja udah nggak bisa menerima lagi. Mandangnya masih anak kecil terus. Jadi kamu gitu pulangnya kok mulai malam-malam terus, nggak bisa. Akhirnya memberontak, nyari rasa diterima oleh gengnya. Yang berikutnya akan kebebasan, ya. Kita semua butuh bebas, ya. Sayangnya kebebasan kita terbatas oleh kebebasan siapa? Orang lain. Tapi semuanya pengen bebas. Termasuk anak-anak. Ada bocah kita anak mau sugih, bapak ibu perhatian. Kok sekolah mesti jam pelajaran kok kabur terus. Ternyata dia nggak betah dengan aturan-aturan yang ada di kelas. Pengen bebas gitu. Nah, yang berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Contohnya anak-anak kok ngantuk atau di jam dengan, sedangkan di jam yang lain kok ceria-ceria saja. Nah, mungkin bosan di jam dengan. Sehingga mencari kesenangan. Atau semua pelajaran dia kok ngantuk gitu loh. Tapi nek kon PS kok betah gitu. Ya karena ada kesenangan dari HP, dari PS. Yang berikutnya penguasaan. Nah, ini yang paling tinggi. Kita kebutuhan yang pengen kita capai adalah menguasai, ya. Power ya, jabatan, kekuatan, ya, baik fisik, kalau anak-anak ya, fisik gitu ya. Merasa dijadikan bos di situ, ya. Nih. Nah, teori-teori tadi Bapak Ibu kita bisa gunakan untuk mencoba, ya, sekali lagi saya ulang, mencoba atau berupaya untuk memahami perilaku murid tadi yang menyimpang. Ya, ini prosesnya segitiga restitusi. Proses yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Yaitu kita tidak menghakimi, tidak ngejudge. Posisi kontrolnya yang paling baik diterapkan adalah sebagai teman tadi, tidak ngejudge. Apapun yang dia ceritakan panjenengan dengan nggak menghakimi. Seburuk apapun perilakunya itu jangan langsung dihakimi. Itu yang pertama. Supaya apa? Bisa masuk ke tahap yang kedua. Memvalidasi tindakan yang salah ini adalah proses untuk mencari akar masalahnya. Dia melakukan itu tujuannya apa? Kebutuhan apa dari yang 5 tadi yang belum terpenuhi? Karena kalau tidak tahu akar masalahnya, maka solusinya akan tidak tepat dan efektif. Kamu contoh pertanyaannya itu ya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan dong kenapa melakukan perbuatan itu. Nah, nanti dia cerita. Tapi tidak akan mau cerita kalau dia tidak stabil dulu emosinya, merasa dihakimi, nangis tadi kan diem aja. Gitu ya. Iya. Ya kan? Takut, ya kan? Takut dan sebagainya. Itu baru bisa beralih ke tahap kedua kan setelah stabil, ya.
merasa bersalah ya. Karena aku galak ya, mau mendelik sih. Nah, setelah tahu tadi akar masalahnya, kebutuhan dia apa, tujuan dia melakukan itu apa, baru masuk yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini bisa kesepakatan yang ada di kelas, mengingatkan kembali, atau nilai-nilai yang dia pegang. Misal dalam agama dia tahu dalam agama dia apa nilai-nilai kebaikannya. Jadi diingatkan, dalam agamamu boleh bohong nggak? Nggak boleh. Nah, kamu beriman nggak? Itu baru kita tahap yang ketiga. Jadi jangan langsung di awal misalnya. Ingat nggak? Kalau berbohong itu dosa, baru cerita langsung gitu ya. Sampai cengkel gitu ya. Nah, jadi tahap yang ketiga tadi. Lalu bayangan dia, yang nilai-nilai dia terhadap dirinya sendiri. Kamu tuh pengen dilihat orang itu sebagai orang yang bagaimana? Kamu pengen dinilai sebagai pembohong, sebagai orang jahat, atau bagaimana? Kalau dia menjawab, saya pengen dilihat sebagai orang yang baik, orang yang suka, itu kan bisa. Oke, kalau orang yang jujur gimana sih? Untuk membentuk kesepakatan, memperdalam nilai-nilai supaya perilaku dia bisa berubah karena kesadaran dirinya. Minumnya udah pada habis. Selesai makan dulu, kemudian kalau ada yang puasa. Habis poli jadi yang ngantuk. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan mungkin yang menarik atau mau berkomentar? Santai saja ya Pak, santai aja. Tidak, pengen jalan keluar. Udah jam 2 lebih ya Bu. Bu Haris kalau mau sudah, iya, kayaknya tadi ada keperluan, monggo enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Iya. Jemput ya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa Bu, matur nuwun Bu. Sudah dijemput ayah. Nah, Bapak Ibu, ini kita langsung saja simulasi nih. Saya sudah menyiapkan kasus. Panjenengan bisa membentuk kelompok, ya, bertiga. Nanti bisa saling bergantian menjadi murid, guru, dan pemantau. Melihat bagaimana si guru ini menanyai muridnya, ya. Ya langsung saja nih bertiga-tiga ya. Ini berdua nih. Nggak perlu mikir deh, di sini sudah ada panduannya untuk memperdalam pemahaman panjenengan tentang penerapan segitiga restitusi saksi. Boleh pilih salah satu saja supaya cepat. Ya, siapa yang mau jadi guru, kasusnya mau yang mana, kita pilih ya. Ya. Pilih salah satu boleh. Yang mau jadi guru siapa, yang mau jadi murid siapa, atau mau mencoba semua boleh. Oke. Ya, percakapannya sudah ada, jadi langsung saja dipraktikkan boleh. Itu dicopot nggak apa-apa. Ya boleh. Sebenarnya saya pengennya nyoba semua, tapi waktunya nanti terlalu lama. Panjenengan pilih satu kasus saja, coba dipraktikkan, lalu nanti kasih komentar. Ya, nanti diberi komentar ya. Komentarnya bagaimana dari penerapan. Yuk, langsung. Biar segera pulang.
Bima mau jadi murid sekali-kali boleh. Bu diusahakan deh. Jangan dibaca dalam hati. Mencoba menjadi guru yang satu menjadi murid. Iya. Dengan yang guru B maka nanti Mbak Diana nilainya sebagai murid yang D. Dibedel aja nggak apa-apa nih. Ya langsung. Monggo. Observer saja, nanti ngasih komentar bagaimana jadi kursi. Nah, tadi yang bagusnya apa? Yang dilakukan Pak ini bagaimana? Observer saja. Ya, guru pamok. Monggo 5 menit ya. 5 menit. Tinggal baca aja, nggak usah mikir skenario lagi. Iya, dari mulai sama
tampilan identitas tadi mengeluarkan kata-kata. Dari sini yang saya dengar karena itu hanya menanyakan kenapa kamu melakukan itu. Oh, berarti langsung ke poin validasi tinggalkan gitu. Kan semua pertanyaan guru itu mengeluarkan dari jawaban siswa. Semakin jujur mudah untuk menanya. Tapi kalau siswanya itu bohong tidak apa adanya, artinya solusi yang ditawarkan guru otomatis Terima kasih Pak Andi. Kelompok berikutnya. Oh, belum. Bagaimana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan tadi? Langkah restitusinya yang ditawarkan oleh siswa di kasus yang panjang. Restitusi tadi ini dia mencari solusinya sendiri. Yang ditawarkan di kasus yang panjang adalah solusi yang ke siswa utarakan sendiri. Maaf Pak, ada bukannya kamu nyari beda-beda. Kasusnya yang mana? Ali. Gadget. Berarti Ade, balik coba. Nah, ada itu kan panduan untuk muridnya. Jadi kan berimprovisasi tadi. Tidak ada salah. Kalau di sini apa? Yang diingat. Solusi yang ditawarkan murid sendiri. Ya, itu kebutuhannya kali ya, masalahnya. Lalu solusinya yang di Ali apa? Yang akan dilakukan Ali untuk bulan. Iya betul, minta maaf ya. Kemudian udah ya? Oke, kalau yang di sini ada tambahannya sebenarnya. Betul, semangat pelan, luar biasa. Artis-artis. Setelah menyampaikan tiga restitusi. Nanti tiga tahapannya kita semua. Lalu menurut pandangan kendala yang mungkin muncul dari penerapan dari tiga restitusi. Kemungkinan untuk mengubah pastinya. Ya. Oke. Ya. Makanya ini kan Bapak Ibu, restitusi ini adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Tapi balik lagi tadi teori kontrol ya. Mereka bisa saja sekarang memilih atau satu minggu ini memilih baik, tapi nanti minggu depan memilih kembali ke jalan yang buruk kan bisa saja. Ya nggak apa-apa. Diulang lagi sampai benar-benar tertanam. Toh kita ngajar di SMP ya Bapak Ibu yang mana usianya masih sangat stabil, nggak apa-apa. Mereka mau belajar sepanjang hayat. Bagaimana? Tadi sangat mendalami peran sebagai murid. Namanya Anda memimpikan guru seperti Bu Anta. Oke ya Pak. Terus berefleksi ke diri sendiri. Iya. Matur nuwun sudah mencoba. Tiga sudah coba Bu ya. Tanggapannya. Matur nuwun Bu. Yang terakhir bagaimana komentar? Ya, tentang restitusi yang sudah panjenengan praktekkan. Ini di sini kan permasalahannya kan Ciko itu salah satu siswa yang bertugas tiket pada itu ternyata dia tidak tiket hanya sedikit ada berpartisipasi
Kalau dari ini Bu, kebutuhan psiko yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan mangkir itu apa? Karena dia itu tidak merasa bebas, mungkin capek habis mikir matematika, dia langsung pulang, sama-sama bisa merefresh pikirannya lagi, langsung bisa terbelenggu oleh tugas tiket kata dia. Iya. Matur nuwun Bu Ima. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua ini luar biasa. Ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu, kita percepat saja ya. Tentang keyakinan kelas, ya. Ini nanti jambornya saya kirim aja panjenengan di sini rumah. Ada beberapa pertanyaan seperti apa kelas impian panjenengan, ya. Kemudian bagaimana sosok atau pribadi atau karakter siswa impian panjenengan. Membayangkan nek jadi guru itu penaknya nek muridnya piye. Lah kok antem pakai antem ditanya di semua dulu. Agak bertolak belakang ya. Antem tapi aktif ya. Ya. Nah, kalau panjenengan sebagai siswa kira-kira sosok guru yang didambakan yang bagaimana? Bu Anita. Adem ya, adem ya. Ya, guru yang didambakan yang seperti Bu Anita ya, halus orangnya ya, mengeluarkan dalil-dalil dengan lembut gitu ya. Tapi takut ya, dengan senyum aja. Senjatanya dalil, Mas. Nah, lalu yang bisa kita lakukan apa untuk bisa mewujudkan kelas impian kita? Nah, ini nanti dijawab saja di jamboree linknya, nanti saya berikan ya, karena waktunya sudah terlalu lama panjenengan sudah lelah habis lomba dan lain sebagainya. Besok kita masih lomba ya Bapak Ibu. Ada yang tarik tambang juga? Siap, kita fight ya. Nah Bapak Ibu coba lihat, ada contoh poster tentang kesepakatan kelas. Menurut panjenengan yang merupakan keyakinan kelas yang mana dan kenapa? Yang kedua, alasannya kenapa? Oke, menunjukkan kedua belah pihak ya, semua warga yang ada di kelas ini. Yang merah mana? Berdoa sebelum dan sesudah. Ada jawaban yang lain? Kata Pak Zen yang kedua, yang sana nih. Oke. Lebih spesifik yang pertama. Tapi menurut panjenengan itu bentuk keyakinan kelas. Oke. Matur nuwun ya, kita lanjut. Nah, coba Bapak Ibu, mengapa sih kita memiliki aturan tentang pelarangan penggunaan sepeda motor bagi siswa SMP itu kenapa? Ya kenapa? Yang logis dong, maksudnya ada masalah keselamatan ya, keselamatan di jalan ya. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki larangan merokok bagi anak di bawah umur? Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh banyak masyarakat, ya. Jadi sifatnya universal. Semua orang sepakat bahwa
kenapa anak SMP kok belum boleh anak di bawah umur, ya karena keselamatan berbahaya ya. Sama rokok kenapa dilarang untuk anak di bawah umur, ya karena mengganggu kesehatan mereka ya. Sepakati oleh banyak orang secara universal, baik secara tersirat maupun tersurat, nggak peduli latar belakangnya apapun, itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini yang menjadi kunci pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi Pak Jara sudah menjawab justru yang pertama karena lebih spesifik ya. Nah kalau yang lebih spesifik itu justru bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Apakah perlu dibuat? Perlu dibuat juga sebelum sampai ke keyakinan yang akan disepakati oleh semuanya juga. Keyakinan itu balik lagi untuk menumbuhkan nilai-nilai dalam diri mereka sendiri. Nah, ini universal. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini kan luas sekali kan. Setiap anggota kelas perlu menjalankan tugasnya, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini universal. Tapi inilah yang disebut sebagai keyakinan kelas. Di dalamnya tetap ada mungkin peraturan kelas. Sama, selalu bersikap positif, menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini sudah bentuk yang lain. Hormat ya, kalau ada bahasanya seperti yang Pak Zen sampaikan, membentuk ini ya, semua sepakat kami meyakini ya, bla bla bla. Itu juga bisa Pak, sangat bagus sekali dalam bentuk bahasa itu. Nah, tahapannya bagaimana Bapak Ibu? Panjenengan sudah membuat kemarin sebagai wali kelas, ini ada yang bukan wali kelas di sini. Bukan wali kelas, oke. Bukan wali kelas. Nah, yang wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Sudah. Ya. Peraturan kelas atau keyakinan kelas ya panjenengan? Baru peraturan kelas deh. Iya, oke. Baru peraturan. Ya, oke. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam menciptakan keyakinan kelas itu tahapannya memang harus melalui tadi aturan-aturan dulu. Aturan-aturan ya, menggali peraturan yang perlu disepakati. Setiap siswa diberi kesempatan balik lagi kolaborasi. Jangan sampai sudah deal tanda tangan, ternyata ada yang melanggar karena doa aku menang gue merasa sepakat. Kayak panjenengan pas sumpah jabatan diam aja. Saat ditagih kinerjanya loh, aku menang gue orang sumpah. Ada yang merasa ya? Ya. Diam aja jenengan. Wah, dia malah menggali aib ya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas itu bentuknya kalimat yang positif. Jadi bukan dilarang atau jangan bla bla bla, tapi kalimat yang positif. Tadi kan sudah dicontohkan. Kami sepakat untuk menjalankan tugas itu kalimat yang positif. Nanti akan dijelaskan Pak Zen lebih lanjut bedanya Mas apa ya Pak ya? Positif dan negatif ya. Berikutnya menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. Menyarikan itu apa? Menggabungkan jadi satu. Misal contoh, dilarang mengejek aturannya, dilarang mengejek nama orang tua. Yang berikutnya dilarang menyela guru saat berbicara. Itu dua hal yang bisa dijadikan satu keyakinan. Apa? Menghormati. Satu. Dari banyaknya peraturan bisa jadi hanya 3 keyakinan saja dalam sebuah kelas. Yang berikutnya melakukan pendalaman tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Nanti ada beberapa cara yang akan saya tunjukkan. Dan yang terakhir adalah menyepakati. Menyepakati bentuknya bisa di print, terus ditandatangani semua anggota yang ada di kelas, ya, terus ditempel di kelas itu. Mungkin bagi yang wali kelas 8 masih kesulitan
kesulitan kalau harus menempel, bisa dibuat ini secara digital, di-share di grup kelasnya, di pin atau jadikan foto profilnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu bentuk pendalaman sebelum menyepakati tadi menandatangani. Ini ada tabel T dan Y ya. Ini tabel T. Misal keyakinan yang disepakati ada yang pertama hormat. Hormat itu tabel yang sebelah kanan itu tampak seperti ini. Maksudnya contoh perilaku nyatanya seperti apa? Orang yang hormat itu yang kamu lihat gimana teman-teman? Ini dari pendapat murid juga ya. Lalu tidak tampak seperti. Diisi dengan kalau orang yang menghormati itu nggak kelihatan seperti apa lawannya. Jadi bentuk perilaku nyatanya supaya mereka menghormati itu gitu ya. Nggak boleh ngejek orang tua, nggak boleh manggil nama yang bukan semestinya dan lain sebagainya. Nggak boleh nyela kalau guru sedang menjelaskan atau siswa berpendapat. Lalu cara yang kedua tabel Y. Kalau ini lebih spesifik ya, ada yang atas itu terdengar seperti apa, berperilaku seperti apa, dan terlihat seperti apa. Jadi mereka diajak untuk menggunakan indera-indera mereka. Hormat misalnya. Orang yang menghormati itu yang kamu dengar kayak apa? Yang dia katakan biasanya kata-katanya bagaimana? Ya, misal mengucapkan ini Pak, permisi, minta maaf kalau berbuat salah, maaf ya aku sudah meminjam barangmu tanpa izin. Ditulis saja. Itu proses pendalamannya. Terlihat, nah dia melihatnya di mana? Menurut penglihatan orang yang menghormati itu bagaimana? Dan berperilaku nyatanya bagaimana? Seperti itu. Itu proses pendalaman sebelum masuk ke menyepakati tadi. Ini beberapa contohnya di Bapak Ibu ya. Ya, sebenarnya mau saya ajak praktik, namun nampaknya waktu sudah. Nanti kita secara digital saja nih. Nanti akan saya share filenya, panjenengan bisa mempelajari untuk mempraktikkan di kelas. Karena tadi sudah membuat peraturan kelas semuanya, maka bisa dilanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya di Bapak Ibu. Sehingga terbentuk keyakinan kelas. Balik lagi, keyakinan itu untuk apa? Menumbuhkan motivasi dari diri murid sendiri melakukan perilaku yang kita inginkan, yang sesuai dengan nilai kebaikan universal. Sampun ada yang mau ditanyakan? Nanti saya bagikan. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, luar biasa. Mohon maaf sekali lagi apabila sudah menyita waktu panjenengan. Nanti kita tindak lanjuti, gitu. Saya juga nanti akan pengen tahu panjenengan di kelas bagaimana dalam menerapkan keyakinan kelas. Nanti kita ke Pak Yoko, Bapak Ibu, bukan saya yang ngasih, nanti Pak Yoko yang nagih. Ada enggak keyakinan kelas di SMP 1 kali selalu gitu Mas? Karena kita sekolah penggerak, jadi memang ada dampak yang harus, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya kira cukup dari saya. Semoga bermanfaat dan Allah memudahkan langkah kita dalam menerapkan budaya positif di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Wisnu mau nambahin. Tidak apa. Tambahin. Ya kok udah apa-apa. Oh gitu. Enggak, sebentar aja Bapak Ibu. Ini lebih kepada ini saja, di sini aja deh. Selamat siang semuanya. Ya, yang pertama kita sekali lagi beri aplaus kepada Pak Ardian. Sebenarnya hari ini juga merupakan ajang yang baik ya bagi Bapak Ibu semua, yang bisa dibilang ada yang betul-betul baru bergabung, kemudian baru betul-betul mengajar di di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini ya. Kalau berbicara SMP 1 Kaliwungu itu kan ya karakteristiknya seperti ini begitu. Karakternya memang mungkin anak-anaknya dan lain sebagainya, lingkungan belajarnya itu mungkin berbeda dengan di tempat Bapak Ibu yang sebelumnya begitu. Maka khususnya saya hanya
mengajak, mumpung ini momen yang bagus, kita berbicara soal disiplin positif. Kita mulai lagi, seandainya kemarin-kemarin belum melakukannya, saya mau mengajak Bapak Ibu guru untuk belajar melakukannya, baik yang wali kelas maupun yang bukan. Kemudian kami semua, saya, Pak Ardian itu sangat menerima apabila misalnya panjenengan itu masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi siswa di kelas gitu. Kalau ada apa-apa cerita saja gitu guys. Takutnya bukannya bagaimana, hanya kita coba jalin komunikasi yang baik. Jalin komunikasi yang baik antara orang tua, anak, dan juga Bapak Ibu guru di sini begitu. Jangan sampai kemudian ada permasalahan yang sebetulnya ini tatarannya krusial, tetapi kami tidak diberitahu gitu. Kami tidak diberitahu meskipun sudah selesai. Kalau sudah selesai dan aman-aman saja itu tidak masalah. Tetapi ketika sudah selesai tetapi tidak terselesaikan, sudah selesai, dianggap sudah selesai, tetapi ternyata ini belum selesai dan akhirnya berdampak pada kejadian-kejadian selanjutnya yang melibatkan lebih banyak pihak begitu. Nah ini akan menjadi kekhawatiran kita bersama begitu. Maka monggo silahkan kita belajar menerapkan disiplin positif yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Ardian. Semoga dilancarkan segala usaha kita gitu nggih. Baik yang sekali lagi semuanya sama mengajar di sini, baik wali kelas ataupun tidak. Wali kelas tentu saja punya beban yang mungkin lebih berat begitu nggih, karena harus secara khusus nih mengetahui. Karena kalau wali kelas itu bagi saya pribadi itu adalah tanggungan saya 32 anak selama 1 tahun ke depan. Gitu nggih. Maka apa yang kita jaga itu ya 32 anak ini tadi secara khusus, karena itu di bawah dampingan kita. Bagaimana kemudian kita menjalin komunikasi bukan hanya dengan anak-anak tetapi juga dengan orang tua. Makanya saya dari awal menegaskan, monggo silahkan buat grup dua grup anak dan juga bergrup orang tua. Karena penting sekali. Yang terjadi anak itu kadang tidak menyampaikan pesan ke orang tuanya. Jadi masih ada nih orang tua yang laporan gitu ya, masuk laporan ke kami, Miss kenapa kelas A belum dibuat, kelas B belum ada grup orang tua. Miss saya belum tahu nih kalau misalnya ada shift siang. Ada, karena ternyata belum dibuat grup orang tua dan belum tersampaikan ke orang tua. Ini kenyataannya gitu. Kenyataannya memang masih ada seperti itu. Maka memang saya langsung kelas berapa Bu? Siapa wali kelasnya? Saya memang langsung begitu. Kemudian saya menghubungi wali kelas yang bersangkutan, oh iya belum saya bikin. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita antisipasi dari awal. Karena itu penting sekali. Kalau share kedua-duanya. Jangan cuma share ke anak saja tapi share ke orang tua. Apapun perlombaan dan lain sebagainya, jalin komunikasi yang bagus. Kalau kita berbicara soal baik wali kelas maupun guru, kita kan punya yang namanya, tapi saya cepat ngobrol dengan pencitraan. Ya, kita pencitraan dalam hal yang positif loh ya, bukan dalam hal yang wah sok-sokan pencitraan gitu, bukan seperti itu, bukan sok-sokan pencitraan, bukan, tetapi bagaimana kemudian kita mencitrakan diri kita supaya apa? Oh ya, kita punya citra yang seperti ini loh, yang mau saya bawa selama saya berada di lingkungan SMP Negeri 1 Kalimantan. Itu yang nantinya kemudian ini yang akan membekas ke siswa. Mau model penghukum, mau model pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau sadari, sebetulnya 5-5-nya sudah ada di diri panjenengan semua. Hanya yang lebih menonjol yang mana, yang lebih dominan yang mana. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi, monggo kita jalin komunikasi dengan baik. Jika ada apa-apa, sungguh kami sangat terbuka menerima apapun itu. Jadi jangan sampai nanti ya itu tadi ya kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali. Komunikasi antara siswa, orang tua dan juga rekan sejauh. Itu saja. Matur nuwun untuk rawuhnya hari ini luar biasa. Nah, ada tambahan minum apa? Ya, itu saja. Matur nuwun. Sponsori Pak Mas Puri. Oh ya sudah.
Karena ada cek dua kelompok. Ya. Pak Adrian ada Share nanti ya, filenya ya, contoh. ya Pak Adrian ada Jika ada sih jenenge iso jenenge. Disebut kau. Pak Sigit, Pak Rangga, ya aku Pak Adrian, Pak Rangga, Dia mau udah. Pak Besi. Ini masih ini. Monggo Pak. Monggo